Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kauri TV, episode 210. Pagi datang menjelang, dua orang yang saling berteman kini akan menjalani kerja pertama, menjadi cleaning service. Di saat perjalanan menuju ruang kantor yang dijadwalkan itu, Iwan temannya Kenshin melihat seorang wanita yang berjalan menuju ke tempatnya berdiri. Ketika menatap wajah itu, Iwan tersentak hatinya. Tiba-tiba dirinya menjadi kaget seketika, karena Susanti, wanita yang kemarin mantan kekasihnya itu, kini sedang mengarah ke tempatnya. Ia berjalan bersama seorang pria, nampak terlihat memakai seragam kerja, bercorak sama dengan orang yang baru lewat sebelumnya. Susanti itu, ketika melihat Iwan, ia langsung bicara, dirinya menyapa. "Lo ini, bukannya kamu Iwan ya? Kok bisa ada di sini, pakai seragam kerja ini?" "Oh, saya tahu. Jadi kemarin yang di lampu merah itu, yang kamu naik sepeda itu, rupanya melamar kerja di sini ya. Waduh, beruntung banget ya kamu, langsung jadi karyawan, diterima kerja di tempat ini. Sulit lo masuk di perusahaan besar ini, meskipun itu jadi cleaning service. Ini teman kamu juga ya?" Susanti menunjuk Kenshin. Ia bertanya pada Iwan. Kenshin pun tersenyum. Lalu mantannya Iwan itu bicara lagi. "Ya syukurlah, kamu bisa kerja lagi. Aku kira kemarin kamu gak kerja. Gajinya lumayan low, daripada di tempat lama itu, yang perusahaan kecil tempo dulu. Sorry ya, aku sampai lupa namanya. Aku jadi lupa pula, jika pernah kerja seperti kamu. Untung aja nih, aku bertemu dengan cowokku ini." "Makasih ya Say," Susanti bicara dengan pria di sampingnya. Ia seolah membanggakan cowoknya itu di depan Iwan. Tentu saja, di depan Kenshin pula. Setelah hal itu, Susanti terlihat akan meninggalkan Iwan. Ia pun bicara, "Hei Iwan, sudah dulu ya. Gua mau masuk kantor nih." "Selamat kerja ya Wan." "Selamat kerja ya," temannya Mas Iwan. "Kerjanya yang benar, yang disiplin, yang rajin, agar nanti dapat gaji seperti yang dinanti. Agar bisa buat beli motor yang agak baru-baru dikit gitu. Udah ya Wan, gua jalan dulu." Sambil tertawa, sambil melihat Kenshin dan Iwan, Susanti itu memegang tangan cowoknya. Sembari ia bicara, "Ayo Say, kita jalan. Jangan di sini terlalu lama." Tentu saja, Iwan yang diam saja itu. Saat mendengar kalimat tersebut, hatinya merasa panas. Inginnya ia membalas, namun karena Iwan sendiri sudah mengerti maksud tujuannya di sini, ia pun bersabar hati, menunggu akan nanti saat waktunya tiba. Saat selesai semuanya, ia percaya pada Kenshin, temannya, yang memang bukan cleaning service biasa. Setelah pertemuan itu, Kenshin dan Iwan pun melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah hal tersebut, Kenshin bicara, "Hei Iwan, lu harus bisa nahan diri ya. Jangan terpancing emosi. Itu mungkin hanya di awal saja. Kita kerja di sini, kagak ada yang tahu ke depannya nanti seperti apa saat melewatinya. Anggap aja ini sebuah teka-teki. Kita berpetualangan di tempat yang baru. Aku ceritain dulu ya, saat pertama aku jadi cleaning service itu. Kamu tahu kagak, wanita yang kemarin yang kita makan di rumahnya itu, dia itu galaknya minta ampun." Iwan mendengar Kenshin bicara, bercerita, lalu ia menyahut, "Oh itu friend, maksudnya gimana ya?" Iwan bertanya pada Kenshin, lalu ia melanjutkan bicaranya, "Emangnya ada apa ya bro? Kok dia dulu galak? Aku merasa kemarin nih, kok sepertinya dia ramah banget ya bro, ke kamu." Di tengah rasa jengkelnya pada Susanti, Iwan tiba-tiba dapat cerita dari temannya, suatu hal yang kemarin sempat ia ingin tanyakan. Mumpung temannya ini bercerita sendiri, Kenshin yang mendapat tanya dari Iwan. Lalu ia menjelaskan, "Oh itu Wan, kan dia pertama masuk kerja gitu. Waktu itu gua kagak tahu kalau sudah ada pegawai baru bekerja di kantor admin. Nah waktu itu, kebetulan, kopi yang aku bikin dihidangkan di kantornya. Singkat cerita gua dapat kabar, yang minum kopi buatanku, orangnya kagak terima, karena rasanya kagak sesuai selera.
Jadinya gua dipanggil. Nah itu dia, yang bernama Kauri. Marah-marah ke gua, di depan banyak orang. Aku sih nikmati aja Wan, kagak emosi. Meski dikata-katain, dibilang-bilangin. Jadi di sini Wan, kalau ada hal yang seperti tadi, harap lu bersabar aja ya. Kenshin tertawa, sambil menasehati Iwan. Temannya pun menyahut, ah lu sih, enak bro kalau bercerita. Bisa menikmati, meskipun lagi dimarahi. Ya gimana tidak ya, yang lagi marahi itu, cewek cantik banget gitu. Beda jauh bro, dengan yang ngeledekin gua. Nah kalau dimarahi cewek cantik, mirip siapa itu bro namanya? Yang kamu maksud itu? Kenshin menjawab. Kauri, Iwan pun melanjutkan. Gua juga mau bro, meski tiap hari dimarahi Kauri. Hahaha, Iwan malah tertawa. Ia balik menggoda Kenshin. Kenshin pun membalas. Ah lu bisa aja Wan. Tahu aja kalau cewek cantik. Iwan pun langsung bicara. Nah bro, apa lu kira? Gue ini kagak bisa ngeliat ya? Lu meremehin banget nih. Udah bro, lu itu lagi nungguin apa? Gue pingin ngeliat lu jalan sama cewek itu. Iwan pun tertawa lagi. Kini ganti dirinya yang ngerjain Kenshin. Kemudian, setelah beberapa langkah, sampailah mereka di tempat yang dimaksud. Kenshin dan Iwan pun masuk di ruang kerjanya yang baru ini. Di lain tempat, Kauri yang berada di kantornya. Ia duduk sendiri, sambil melihat-lihat handphone Android-nya, yang tadi mendapat pesan dari Kenshin. Kauri itu membuka WhatsApp. Ia memperhatikan foto roti yang dikirim Kenshin. Sampai saat itu, ia belum mengetahui tulisan yang tersamar, terhalang segelas kopi. Kauri lalu berdiri. Ia berjalan di dekat jendela. Lalu dibukalah kelambu yang menutupi kaca. Ia melihat-lihat aktivitas yang ada di luar. Banyak orang yang berdatangan, berlalu lalang, akan memulai kerja di pagi ini. Rupanya Kauri ini sedang menunggu seseorang yang akan lewat di halaman depan kantornya. Kenshin dan Iwan pun kini berada di dalam. Para pegawai satu persatu mulai datang, menempati kursi kerjanya masing-masing. Kenshin ditanya, kamu pekerja baru ya? Kenshin pun menjawab, iya mbak, saya baru masuk pagi ini. Lalu pegawai itu bicara lagi, kalau gitu, tolong bersihin ini dulu ya. Kolong meja ini masih banyak debunya. Iwan pun berdiri di belakang Kenshin. Lalu ia bicara ke temannya, biar aku aja bro, yang bersihkan itu. Namun wanita itu, yang tak lain salah satu staf yang ada di sini, menyahut. Ia bicara ke Iwan, masnya juga baru kerja di sini ya. Jadi kagak boleh memutuskan sendiri ya. Harus menurut pada yang memerintah. Itu masih banyak yang harus dibersihkan. Gini aja, masnya yang ini, bersihin kolong meja di depan itu ya. Mendapat arahan tersebut, Kenshin dan Iwan pun memulai kerja pertamanya di hari ini. Sebelum itu, di saat Kenshin hendak mempersiapkan peralatan itu, handphone lamanya berbunyi. Titit-tit, titit-titit-titit, titit-tit, titit-titit-titit. Kenshin pun mengangkatnya, lalu dilihatnya, siapa ini yang menelpon? Setelah dibaca nama Ririn yang tertera, Kenshin langsung saja menerima. Ia hendak menjawabnya, tanda terima telah ditekan. Kenshin menyapa, halo Rin, selamat pagi nih ya. Assalamualaikum, ada apa nih ya? Tumben banget, pagi sudah telepon. Baru saja Kenshin menyapa, menjawab panggilan teleponnya. Staf wanita yang berdiri di depan itu langsung saja menegur, mas ini tempat kerja ya? Jangan teleponan gitu dong, kagak sopan banget. Baru saja mendapat perintah, bukannya langsung kerja, malah menjawab telepon. Baru jadi cleaning service, udah kayak gini, apa tadi belum di briefing ya? Diberi pengarahan sebelumnya. Ririn yang jauh di tempat lain samar-samar mendengar kalimat itu. Ia belum sempat menjawab tanya Kenshin. Telepon itu sudah terputus. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.